Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara salamnya Ustadz Agung cukup keras ini, jawabannya kurang semarak. Ustadz ulangi salamnya, yang menjawab dengan semangat. Ustadz doakan semoga Allah beri kesehatan lahir batin, dimudahkan rezekinya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak cucu yang soleh dan soleha, pekerjaan, profesi, dan usaha semakin berberkah. Bapak-bapak yang sudah pensiun, insya Allah dapat menikmati mata pensiun dengan tenang. Yang tidak menjawab juga didoakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik Bapak Ibu, Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bisyarra'i wad dharra'i wal qasimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada jalan ampunan Tuhanmu yang telah menciptakan sorga seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya pada jalan Allah, baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Kemudian mereka mengendalikan hawa nafsu serta memaafkan kesalahan orang lain kepadanya. Sesungguhnya orang-orang yang seperti inilah yang akan menjadi kecintaan Allah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133, 134. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang beribadah, mengaktifkan salat-salat malam pada bulan Ramadan dengan dasar iman disertai dengan keikhlasan untuk mencari ridhanya Allah, maka akan diampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukran lillah. Marilah Bapak dan Ibu sekalian, bersama-sama kita memuji akan kebesaran Allah. Oleh karena dengan izin dan petunjuknya lah subuh yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir pada subuh hari ini
Inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang kencang sekali lagi. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, baru calon. Sama dengan capres yang ada sekarang ini. Masuk tidaknya kita di dalam surga sangat tergantung daripada rahmat dan kasih sayang Allah dan tabungan amal ibadah kita masing-masing. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pembawa rahmat, Nabi yang oleh Allah dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Bahkan beliau sendiri mengatakan, innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak para manusia. Jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, kalau saya berada di mimbar ini teringat lagi guru kita yang tercinta, orang tua kita yang tercinta, Bapak Dr. Kiai Haji Fahrudin Eman. Mudah-mudahan beliau di alam kuburnya dilapangkan oleh Allah dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Begitu juga kita, terutama keluarga, menjadikan pelajaran dalam tatanan kehidupan ini bahwa tidak ada manusia yang kekal dalam hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Nah, maka sebelum kita mengakhiri hidup ini, Allah mengingatkan kepada kita betapa pentingnya wa tasawwadu fa inna khairas sadit taqwa, berbekal, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa yang dimaksud di sini tidak lain dan tidak bukan agar hidupmu tenang, bahagia di dunia, selamat di akhirat, dan terhindar dari api neraka. Itulah makna dari puasa yang kita lakukan. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi peserta kontestan Ramadan 1445 Hijriah, yang pada tahun lalu kita masih bersama dengan orang tua kita yang tercinta, kita masih bersama dengan saudara kita, masih bersama dengan anak kita, masih bersama dengan sahabat-sahabat kita. Tapi ternyata tahun ini Allah menentukan lain. Mereka telah mendahului kita, dan kitalah yang terpilih untuk menjadi peserta kontestan Ramadan 1445 Hijriah. Pertanyaannya, akankah Ramadan ini berlalu begitu saja? Bapak dan Ibu sekalian, di dalam pelaksanaan puasa ini ada perumpamaan yang sungguh luar biasa. Ada orang yang begitu memasuki bulan suci Ramadan gembira sekali menyambut Ramadan. Saking gembiranya dia tersenyum. Setelah itu dia berkata, marhaban ya Ramadan. Tetapi ada juga kelompok manusia yang begitu memasuki bulan suci Ramadan, wajahnya ditekuk, hatinya susah, sambil berkata, astagfirullah, masuk mesin Ramadan. Kenapa? Karena dia menganggap Ramadan itu adalah bulan belenggu, bulan di mana tidak bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Nah, kalau saya kembalikan kepada Bapak dan Ibu, kira-kira kita berada pada golongan yang mana ini? Yang gembira menyambut Ramadan atau yang susah menyambut Ramadan? Yang mana? Tidak kedengaran. Yang mana? Nah, kalau begitu mari kita sama-sama tersenyum dulu. Karena sekarang kita sudah masuk pada bulan Ramadan, lantas kita sama-sama berucap, marhaban ya Ramadan. Ayo sekali lagi, marhaban ya Ramadan.
Selamat datang bulan yang aku rindukan, selamat datang bulan yang menjanjikan kehidupan di dunia yang senang, tenang, bahagia, dan selamat di akhirat nanti. Nah, Bapak dan Ibu, orang melaksanakan puasa itu ada dua jenisnya. Ada yang puasanya seperti ulat, tapi ada juga orang yang berpuasa seperti ular. Ini dengar baik-baik. Maksud saya mengungkapkan ini tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa, tapi kalau tersinggung, alhamdulillah. Ya. Yang pertama, puasa ular. Ular itu binatang yang berbahaya. Saking berbahayanya Bapak dan Ibu sekalian, pada saat kita melaksanakan salat, kita bisa melakukan gerakan lain pada saat salat itu kalau ular itu ada di hadapan kita untuk kita matikan. Ini ular itu binatang yang mematikan, berbisa dan pemangsa. Tetapi untuk mempertahankan hidupnya, dia butuh puasa. Proses puasanya itu adalah mengganti kulit, dan proses ini disebut dengan molding. Ya, saya ulangi, proses ini disebut dengan molding. Begitu selesai dia berganti kulit, maka dia akan bertahan hidup. Tetapi sifatnya, namanya tetap ular, tidak berubah. Nah, ada orang yang berpuasa seperti ini. Masuk bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, judul lagunya, aku masih seperti yang dulu. Tidak ada perubahan sama sekali. Tapi ada juga orang yang berpuasa seperti ulat. Ulat itu Bapak dan Ibu sekalian, binatang yang paling rakus. Jangan sekali-sekali ibu meletakkan ulat itu di dedaunan. Karena kalau ulat bersentuhan dengan daun, maka habislah daun itu dimakannya. Itulah kenapa Allah membuat perumpamaan terhadap pasukan Raja Abraha yang begitu angkuhnya ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Tetapi pada saat mereka sudah berada antara Mina Musdalifah, Allah kirimkan pasukan-pasukannya, burung-burung ababil, untuk menghancurkan pasukan bergajah itu. Dalam surah Al-Fil digambarkan oleh Allah, pada saat mereka itu melakukan penyerangan ke Makkah, ingin menghancurkan Ka'bah, maka Bapak dan Ibu sekalian, Allah datangkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu, digenggam pada kaki dan paruhnya, dijatuhkan pada pasukan itu, dan diibaratkan seperti daun yang dimakan ulat. Artinya betapa dahsyatnya. Nah, tetapi ulat untuk mempertahankan hidupnya itu, dia berubah menjadi kepompong, dan pada saat menjadi kepompong itulah dia berpuasa. Inilah yang disebut dengan metamorfosis. Setelah selesai dia berpuasa, maka terlahirlah makhluk yang baru, namanya kupu-kupu. Cantik, indah. Dan begitu dia muncul sebagai kupu-kupu, maka dia punya fungsi melakukan penyerbukan pada setiap tumbuhan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang seperti inilah yang digambarkan oleh Allah akan mendapatkan derajat takwa. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini? Dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin bir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Artinya, Bapak dan Saudara, kita harus menjadikan Ramadan ini sebagai ajang perlombaan, sebagai tempat untuk berfastabiqul khairat.
tingkatkan kualitas ibadah kepada Allah, tingkatkan kualitas amal-amal soleh kita. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itulah kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini dengan dasar iman disertai dengan keikhlasan untuk mencari ridhanya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunkan segala dosa yang telah diperbuatnya. Ya, oleh sebab itulah Bapak dan Ibu sekalian, Al-Imamu Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi 3. Yang pertama, puasa awam, puasanya anak-anak kita yang SD, puasa yang serba tidak makan, tidak minum, tidak salat, tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itu anak-anak SD, puasa awam. Dan puasa ini jauh panggang dari api. Kemungkinan untuk mendapatkan derajat takwa sangat kecil. Yang kedua, ada yang disebut dengan puasa khusus. Puasanya orang-orang yang selain menahan lapar dahaga, mereka juga sudah salat, tapi salatnya masih punya prinsip suka-suka. Mau di awal waktu, mau di tengah waktu, mau di akhir waktu, bukan persoalan. Lantas waktu-waktu yang ada pada bulan Ramadan ini habis terbuang begitu saja. Ini anak-anakku puasanya habis dengan hanya main game. Ya, puasanya habis hanya dengan main catur, main domino, main joker, main catur. Pokoknya habis waktu itu hanya dengan permainan. Nah, ibu-ibu habis dengan sinetron. Dan juga program ngerum depi ngago desip jalan terus. Nah, yang seperti ini juga belum bisa mencapai derajat takwa. Kalau begitu yang mana Ustaz? Adalah mereka yang berpuasa dengan merek khususul khusus, adalah yang berpuasa di samping pada siang hari mereka menahan lapar dahaga, tidak campur, maka pada malam hari dia hidupkan salat-salat malam, lantas dia tingkatkan kualitas amal-amal ibadahnya. Itulah kenapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan salat malam pada bulan Ramadan ini. Nah, Bapak Ibu, salat malam itu namanya terbagi 3. Yang pertama tarwih. Dikatakan tarwih karena awal malam sesudah salat Isya. Ada juga yang kedua namanya lain, yaitu tengah malam sebelum tidur. Ada lagi yang namanya tahajud. Apa itu? Salat yang dilakukan pada 2/3 malam sesudah tidur. Nah, maka oleh sebab itulah Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita hidupkan salat-salat sunat ini, maka Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji, pada saat kita berada di Madinah, orang Indonesia itu selalu membuat program namanya Arba'in. Ya, nah apa itu Arba'in? Berdiam diri di Madinah selama 8 hari. Kemudian salat 5 waktu di Masjid Nabawi. 8 kali 5 40, itu namanya Arba'in. Nah, kenapa tidak pada bulan Ramadan ini kita bikin paket Arba'in setiap hari? Setiap hari kita bikin paket Arba'in. Bagaimana caranya Ustaz? Mari kita hitung. Kita salat fardu 5 kali sehari semalam. Berapa jumlah rakaatnya? Berapa Bapak Ibu jumlah rakaatnya? Nah, mari kita hitung dulu. Subuh berapa rakaat? Kemudian duhur, asar, maghrib, isya. Jumlahnya 17.
Nah, sekarang Nabi menawarkan paket. Maukah bapak ibu dibangunkan rumah dalam sorga? Tidak kedengaran. Maukah bapak ibu dibangunkan rumah dalam sorga? Nah, kalau mau, aktifkan salat sunat rawatib muakkad. Mana yang dimaksud dengan salat sunat rawatib muakkad itu? Salat sunat yang melekat salat fardu. Saya ulangi, salat sunat yang melekat pada salat fardu yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Beliau menyampaikan, dengan mengikutkan salat sunat ini pada salat fardu, insya Allah salat fardu yang tidak sempurna atau yang kurang sempurna akan disempurnakan oleh salat sunat ini. Mari kita hitung jumlahnya. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur. Sudah berapa? 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa? Nah, tadi salat fardunya 17 ditambah dengan salat sunnatnya 12. 17 tambah 12 29. Nah, sekarang kita salat tarwih. Berapa rakaat tarwihnya? 8. Witir 8 tambah 3 11 tambah 29 40. Nah, bapak ibu, aktifkan salat ini, sempurnakan salat ini pada setiap hari. Buat itu program arba'in. Dan jangan lupa ambil bonus. Mana bonusnya? Antara subuh dengan duhur, di tengah-tengahnya ada salat duha. Bapak ibu, salat duha itu terdiri atas 3. Yang pertama, awal duha. Awal duha itu dikenal dengan istilah suruk. Nah, sebentar ini mudah-mudahan kita cocokkan jam itu. Jam 5 lewat 59 sekarang. Iya. Nah, jam 6. Jam 6 lewat 7 menit itu sudah masuk waktunya suruk. Nah, pada waktu suruk itulah kita mendapatkan kesempatan salat Isra 2 rakaat. Itu awal duha. Afdolianya jam 9.10. Itu yang kedua. Dan yang ketiga jam 11 sampai dengan sebelum duhur. Nah, saya mau tanya dulu bapak-bapak yang sudah pensiun ini. Maukah bapak-bapak yang sudah pensiun menikmati masa tua dengan tenang? Mau? Nah, berikutnya, maukah bapak-bapak yang produktif ini mendapatkan keberkahan pada pekerjaan? Adakah jaminan bapak ibu kalau keluar rumah selamat? Nah, kenapa kita tidak bikin salat duha? Kalau tidak mampu 2 rakaat tidak apa-apa, cukupkan 4 rakaat. Kalau tidak kuat 4 rakaat, bikin 6 rakaat. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Apa manfaatnya salat duha, Ustaz? 1. Tatmainnul qulub, memberi ketenangan, ketentraman jiwa. Alangkah nikmatnya kita tinggalkan rumah dalam kondisi tenang. Alangkah nikmatnya ibu-ibu berada di rumah dalam kondisi tenang. Alangkah nikmatnya adik-adikku, anak-anakku yang pelajar mahasiswa ke kampus dan ke sekolah dengan jiwa tenang. Yang kedua, menghindarkan kita dari bala dan bencana. Bayangkan Bapak Ibu, kita belum sampai di kantor, belum sampai di kampus, belum sampai di sekolah, belum sampai di pasar, kita sudah getarkan arasnya Allah dengan doa-doa yang kita pinta pada salat duha. Lantas yang ketiga, manfaat dari duha itu membuka pintu rezeki yang halalan thayyibah berdasarkan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Saudara,
Yang kedua, selain puasa, kita aktifkan salat-salat malam. Kita sempurnakan salat kita ini dalam rangka mencari ridhanya Allah. Pertanyaan berikut, maukah Bapak Ibu disayang oleh Allah? Tidak kedengaran. Maukah Bapak Ibu disayang oleh Allah? Nah, kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Salat itu adalah ajang berkasih sayang antara hamba dengan Sang Pencipta. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, Ustadz Agung mau tanya, tapi Pak, kita asli dari mana? Daerah Makassar. Istri orang Bugis. Bugis mana? Sopeng. Makassar dengan Sopeng itu dekat apa jauh? Jauh. Berat di ongkos, capek di jalan. Betul. Tapi kenapa Pak Haji begitu menikmati hidup ini dengan istri? Karena cinta sudah di hati. Artinya apapun yang kita lakukan kalau didasari dengan cinta, maka tidak ada yang terasa berat. Oleh sebab itu, pada puasa kali ini, lakoni puasa itu dengan dasar cinta kepada Allah. Lakoni salat itu dengan dasar cinta kepada Allah. Insya Allah sorga akan merindukan kita. Bapak Ibu mau dirindukan sorga? Tidak kedengaran. Mau dirindukan sorga? Kata Nabi, as-salatu miftahul jannah. Ya, salat itu adalah kuncinya pintu sorga. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kemuliaan, keutamaan di sisi Allah, maka mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai bulan untuk berlomba. Nah, perhatikan baik-baik. Ini kata kunci. Sorga itu Allah ciptakan seluas langit dan bumi. Kalau menggunakan akal sehat, maka tidak ada lagi orang masuk neraka. Betul? Karena sorga seluas langit dan bumi, sementara kita ini berdiam di bumi. Ternyata ada persyaratannya. Orang yang dirindukan oleh sorga itu uiddat lil muttaqin. Selain mereka dekat kepada Allah, mereka juga penuh dengan amal-amal saleh. Antara lain, alladzina yunfikuna bisyarra'i wad-dharra'i, adalah mereka yang senantiasa menafkahkan hartanya pada jalan Allah, baik pada waktu sempit maupun pada waktu lapang. Artinya, jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk berbagi. Jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk beramal. Kepada siapa saya bersedekah, Ustadz, yang paling utama? Yang pertama kepada kedua orang tua. Orang tua dan mertua. Dalam rangka apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kepada siapa lagi? Kepada saudara, dalam rangka menyambung tali persaudaraan. Dan yang ketiga, kepada kerabat, fuqara wal masakin. Maka oleh sebab itu, mari Bapak dan Saudara, di luar bulan Ramadan, dengar, sedekah yang kita keluarkan itu ada paketnya. Al-Baqarah ayat 261. Ini paketnya di luar Ramadan. Kalau engkau tanamkan satu kepadaku, saya tumbuhkan jadi 7 tangkai. Setiap tangkainya akan berbuah 100. Jadi sudah berapa itu? 7 kali 100. Kalau engkau ikhlas melakukannya, kata Allah, akan aku lipat gandakan. 700 kali 700. Banyak ratus. Dan khusus untuk bulan Ramadan ini, Allah kalikan 10. Luar biasa. Maka oleh sebab itu, mari Bapak dan Saudara, kita berlomba-lomba, berpastabikul khairat untuk berbuat yang terbaik dalam bulan Ramadan ini. Kemudian yang terakhir, wal qasiminal ghais, kendalikan hawa nafsu. Bagaimana bisa mengendalikan hawa nafsu? Salah satu di antaranya tadabbarul Quran. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran.
baca, pelajari, dan amalkan. Seorang pahlawan nasional dan seorang kiai yang dikenal dengan sebutan sang pencerah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu pernah dicerca oleh jamaahnya. Jamaah berkata, "Pak Kiai, apakah dalam Quran itu cuma Al-Ma'un saja? Kenapa dia memberikan pengajian surah Al-Ma'un itu selama 3 bulan? Setiap hari Al-Ma'un, setiap hari Al-Ma'un." Sampai-sampai jamaahnya berkata, "Ini Kiai Al-Ma'un." Lantas Pak Kiai bertanya, "Sudah hafal ayatnya?" Sudah. Sudah paham maksudnya? Sudah. Sudahkah diamalkan? Barulah masyarakat itu terdiam. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, kemunduran umat Islam itu kadangkala karena selalu dan sering membaca Al-Quran tapi tidak memahami apa maksudnya, dan yang lebih banyak lagi tidak mampu mengamalkannya. Memang kita masyarakat Sulawesi Selatan ini kadangkala ya agak keliru memahami Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu hanya dijadikan sebagai kitab suci. Begitu selesai dibeli, dimasukkan ke dalam bupet, dikunci dari luar. Ya, ditanya kenapa begitu? Ini kitab suci, harus disterilkan. Alhamdulillah 5 tahun Qurannya masih baru karena tidak disentuh-sentuh untuk dibaca. Ada lagi yang lebih hebat. Apa yang lebih hebat? Sebagian ayat Quran diambil, yaitu ayat kursi, digantung di atas pintu rumahnya. Ditanya untuk apa itu? Katanya supaya setan dari luar tidak bisa masuk. Betul juga, mana ada setan berani melangkai ayat kursi? Tapi dia tidak sadar bahwa setan dari dalam tidak bisa keluar. Nah, Bapak dan saudara sekalian, ini yang gawat ini yang mana ini? Setan dalam apa setan luar? Nah, makanya Bapak Ibu, ini sebagai penutup, kebetulan ada Bapak Babin Kantipmas ini, saya mau tanya kepada kita semua, Indonesia sekarang ini aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Tidak kedengaran. Aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Kenapa mengkhawatirkan? Karena Indonesia sekarang ini ibarat kata pepatah seperti telur di ujung tanduk. Utang luar negeri sudah menumpuk. Sekarang ini Bapak Ibu, berdasarkan akuntansi pemerintah 8.570 triliun. Tuh, akuntansi pemerintah. Tetapi menurut akuntansi publik, ya, utang Indonesia ini bukan lagi ya 8.000 tapi sudah 22.000 triliun. Itu menurut akuntansi publik. Artinya tiada daya dan upaya kecuali hanya dengan kehendak Allah. Karena orang yang berutang itu harus tunduk pada orang si pemberi utang. Nah, maka Bapak Ibu saya tanya, yang rusak Indonesia sekarang ini orang pintar apa orang bodoh? Masyarakat. Tabe Pak. Ya. Orang kaya apa orang miskin? Nah, kita sependapat. Tetapi ternyata pada tanggal 14 kemarin rakyat juga ikut merusak Indonesia. Agama sudah menuntun pilih pemimpin bil adli yang mampu berlaku adil. Kualitas ibadah kita untuk mendatangkan kemenangan dan pertolongan Allah. Sebagai penutup, Bapak dan saudara sekalian, sudah berapa kali ini kata penutup ya? Indonesia merdeka tahun berapa? Waktu Indonesia merdeka adakah senjatanya? 48 agresi Belanda kedua berhasilkah? 65 kudeta PKI berhasilkah? Indonesia merdeka, agresi gagal, kudeta gagal. Kenapa?
iza jaa nasrullahi wal fath, ada kemenangan dan pertolongan Allah. Mari Bapak Saudara, kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan untuk bercinta dengan Allah. Perbaiki puasa kita, tingkatkan kualitas ibadah, perbanyak amal saleh. Wallahu yuhibbul muhsinin, kita akan menjadi kecintaan Allah. Mari sama-sama Bapak Ibu kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, teguhkan iman kami. Jangan Engkau belokkan kebenaran dari hati kami kepada ketidakbenaran. Limpahkan rahmat-Mu agar apa yang kami cita-citakan dapat terwujud menjadi kenyataan. Jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Rahmati dan berkahi pekerjaan, profesi, usaha, dan apapun yang kami lakukan. Ya Allah, jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh dan soleha. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, pelihara mereka di masa tuanya, berikan kesehatan lahir dan batin. Dan bagi orang tua dan keluarga yang sedang sakit, angkat penyakitnya dan sembuhkan, ya Allah. Bagi orang tua dan keluarga yang telah mendahului kami, ampunkan dosa dan kesalahannya, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman sorga, terkhusus buat orang tua kita, Bapak Dr. Kiai Haji Fahruddin Iman. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, karena sudah masuk waktunya suruk, kita dapat kesempatan salat sunat 2 rakaat, ya. Manfaatkan ini. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.